Ya Allah, lapangkan hati kami, mudahkan urusan kami, karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah, nikmatnya hakul yakin padamu, nikmatnya istiqomah di jalanmu, dan karuniakan kepada kami nikmatnya husnul khotimah. Allahumma afina fi badana. Ya Allah, berikan kepada kami kesehatan badan kami, pendengaran kami, penglihatan kami, jasad kami, hati kami, akal kami, ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabatku sekalian, kita mendengar ada berita yang sangat, ya, sangat menyedihkan. Berita kezoliman satu kaum ditolong oleh kaum lainnya terhadap negeri Iran, dan ini adalah ujian juga bagi kita semua. Siapa saja yang berperang ini, satu yang duluan menyerang adalah kaum Israel, yang kita sudah tahu rekodnya adalah biang kerusakan, biang kejahatan, yang melakukan genosid, pembunuhan orang begitu banyak, khususnya saudara-saudara kita di Palestina, dan semua sudah menyaksikannya. Satu bagian jadi penjahatnya. Lalu ada juga yang mendukungnya, negara yang diberikan oleh Allah banyak hal duniawi dan mendukungnya. Dan yang dibom, yang dibunuh adalah, yang kita ketahui adalah orang yang menyebut nama Allah, yang juga mencintai Rasulullah, yang Al-Qur'annya sama, yang juga bersujud kepada Allah. Jangan sampai kita tidak hati-hati sehingga menyamakan orang yang kufar, yang jahat dengan orang yang menyebut nama Allah. Semoga Allah mengaruniakan eh, hikmah yang besar sehingga kita bisa menyikapi kejadian ini dengan benar. Jangan sampai kita termasuk orang yang karena keterbatasan ilmu, keterbatasan informasi, atau informasi yang salah, menyamakan orang-orang yang jahat, yang jelas nyata kejahatannya, dengan orang yang menyebut nama Allah, yang percaya kepada Allah, yang mencintai Rasulullah, dan berusaha dekat dengan Al-Quran. Demikianlah, semoga Allah yang mengetahui segala kejadian membimbing kita agar kejadian ini pun tetap bisa meningkatkan iman dan amal soleh kita. Dan semoga Allah menolong menghentikan kezaliman ini dan memberikan kepada dunia ini kejelasan, yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Semoga Allah melindungi siapapun yang dizalimi, tidak hanya umat Islam, siapapun yang dizalimi semoga oleh Allah dilindungi, karena Islam hadir rahmatan lil alamin. Islam hadir bukan semata untuk umat Islam, tapi membawa rahmat bagi seisi alam ini. Kalau ada kezaliman, siapapun yang dizalimi, kita harus aktif berbuat sesuatu. Kalau bisa ditolak dengan tangan, kalau tidak bisa dengan lisan, minimal di hati kita, kita sudah mengingkari, menolak kezaliman. Mudah-mudahan ini merupakan statement yang jelas disampaikan kepada teman-teman semua. Memang ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan sebagian umat Islam. Kalau AA berpendapat bahwa seperti yang disampaikan tadi, jangan sampai kita berpecah belah karena perbedaan pendapat. Karena yang paling tahu hati seseorang, yang paling tahu ilmu seseorang, amal seseorang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu.
Jangan sampai kita menjadi salah bersikap. Rekan-rekan sekalian, itu pernyataan tentang kejadian kezoliman yang ada sekarang. Kalau dilihat dari segi ilmu ketauhidan, orang mengapa meninggal? Orang meninggal itu karena sudah waktunya wafat. Orang tidak bisa meninggal siapapun kecuali satu, sudah waktunya. Yang kedua, kita meninggal itu dicabut nyawa oleh malaikat. Jadi tidak ada yang meninggal kecuali prosesnya dicabut nyawanya oleh malaikat di tempat yang ditentukan oleh Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau ada orang meninggal pasti karena waktunya tiba. Dalilnya walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya, jikalau datang waktunya tidak bisa diakhirkan, dimajukan walaupun sekejap. Jadi kalau siapapun makhluk yang bernyawa yang mati, lah pasti sudah waktunya dan prosedurnya dicabut nyawanya oleh malaikat maut yang memang khusus mencabut nyawa siapapun yang bernyawa. Kita sudah pernah membahas bahwa kematian itu ada 3 rahasianya. Satu, waktu. Pasti akan mati pada waktu yang Allah tetapkan. 2, tempat. Kita akan mendatangi tempat kita dicabut nyawa. Dan yang ketiga, cara. Kita tidak tahu cara kematian kita seperti apa. Ada yang lewat sakit, ada yang lewat ya kena bencana alam, ada yang lewat tertembak, ada yang lewat kena bom, ada yang lewat tenggelam, tertimpa, atau tertabrak, banyak jalan. Tugas kita hanya satu, yaitu bagaimana kita selalu siap agar kematian kita husnul khotimah. Berikut ini adalah cara apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa husnul khotimah. Kita harus yakin bahwa kita sudah ditetapkan ajal, ya, seperti yang ayul mu'minina afdol. Siapa orang beriman yang paling utama adalah asanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Fa ayyul mu'minina akyas, siapa orang yang paling smart, paling cerdas, aksaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum, dan yang paling baik, tidak ada maaf, orang yang paling baik mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Jadi itulah orang yang cerdas, ya. Makin jarang ingat mati, makin kurang cerdas. Makin jarang ingat mati, makin kurang cerdas. Ya, orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak ingat mati dan paling siap untuk menghadapi kematian. Nah, kita lihat dalilnya ya. Jadi, kalau kita ingin mengetahui tingkatan kecerdasan kita, ya di antaranya adalah seberapa banyak kita ingat kematian. Kalau kita sangat jarang, nah ini, qala aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Ulaika akyas, dari Ibnu Umar. Saya bersama Rasulullah, tiba-tiba datang seorang lelaki Ansor bertanya kepada beliau, saya mengucapkan salam, ya Rasulullah, fa ayul mu'minina afdalu, siapakah orang mukmin yang paling utama? Ahsanuhum khuluqa. Rasulullah menjawab, yang paling baik akhlaknya. Fa ayul mu'minina akyas, siapakah orang yang paling cerdas, yang paling smart, yang paling bijaksana?
qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada ulaika akyas. Nah, jadi jangan diukur oleh gelar, ya, jangan diukur oleh IP, IQ, ranking, tapi alat ukur kecerdasan seseorang adalah ingat mati. Karena orang yang cerdas sadar betul semua orang mati. Aneh memang, semua orang tahu bekal mati, dia yakin itu, tapi dia tetap tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Satu, orang yang ingat mati adalah cirinya, ya, yang benar-benar cerdas, dia tidak akan menunda kewajiban. Kewajiban dari Allah, kewajiban sholat, kewajiban saum. Ada orang yang sholat, saum Ramadan, tapi hutang-hutang yang lalu nggak pernah dihitung. Ini rada kurang takut mati nih, karena sebetulnya akan dihitung kita nih. Hutang, ada yang hutang saum harus dibayar. Zakat mal, ada orang yang dikasih uang oleh Allah terus ditambah, tapi dia tidak mau bayar zakat. Sebetulnya, ya, ujian bertambahnya rezeki itu bertambah pelitnya makin besar. Ya, ini diceritakan kalau kita orang yang punya roti dua, 10 ribuan, diminta satu ringan saja. Punya pulpen dua, orang minta satu kasih, tapi kalau orang punya mobil dua, diminta satu beda, padahal sama setengahnya. Ya, makin banyak, makin kaya, makin hitung-hitungan, aslinya banyaknya makin pelit. Mungkin dia sedekah juga, nominalnya lebih besar, tetapi aslinya kalau dilihat dari persentase harta yang Allah titipkan makin pelit, makin sedikit. Dulu bisa sedekah dua 25%, makin banyak uang jadi 20, makin banyak jadi 10%, makin banyak mungkin cuma 1%, walaupun sedekahnya 2 miliar, tapi kalau hartanya 100 miliar, dia cuma 2%. Kalau dia sedekah 5 miliar, uangnya 500 miliar, 0 koma itu. Jadi jangan jangan kita terjebak oleh seakan udah banyak sedekah secara nominal. Bandingkan dengan uang yang Allah beri. Orang yang ingat akhirat, yang ingat kematian, dia akan menunaikan kewajibannya, termasuk haji. Jangan berat untuk mengeluarkan uang untuk haji kalau ada, karena itu adalah uang dari Allah juga. Lanjut, oh, termasuk kewajiban hutang ke manusia, ya. Rasulullah SAW suatu saat ada seorang sahabatnya wafat. Yang ditanya punya hutang tidak? Ternyata punya hutang. Rasulullah tidak mau menyolatkan, menyuruh mempersilahkan sahabat menyolatkan. Akhirnya para sahabat ini bertanya, hutangnya berapa? Lalu patungan dan dilunasilah hutangnya, dan Rasulullah menyolatkan. Tentu saja bukan karena Rasul tidak mau menyolatkan, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari betapa orang yang berhutang itu harus diselesaikan dulu, dan umat Islam harus bahu-membahu membantu menyelesaikan hutang saudaranya. Tapi hati-hati nih yang punya hutang, terutama yang banyak hutang ke sana sini, yang kecil-kecil biasanya suka jadi lupa kalau tidak dicatat. Dan seakan-akan kalau udah utang kepada orang yang banyak uang, utang kepada orang yang kaya, seakan-akan, ah, udahlah, dia kaya ini. Enggak begitu, ya. Tetap akan jadi beban. Nah, hutang-hutang. Sekali hutang itu kalau tidak dilunasi akan terus ini prosesnya, menghalangi kebaikan yang banyak dalam hidup kita. Tunaikan hutang. Dua. Yang kedua, oh ya, Pak Miftah sudah masuk ya, Mim, ya. Silakan Pak Miftah, Masya Allah, semoga Allah mengaruniakan
usia panjang penuh kebaikan, penuh kemuliaan, kebahagiaan, dan semoga Pak Miftah Farid ini oleh Allah pahalanya melimpah ruah jadi amal jariah yang tidak ternilai. Usia beliau sudah 80 tahun lebih dan terus sibuk berdakwah. Yang selanjutnya adalah eh, jangan jangan menunda tobat. Tadi jangan menunda kewajiban. Kalau sudah waktunya sholat, sholatlah. Mati belum sholat karena melalai beda urusannya nanti. Makanya as-sholatu ala waktiha itu merupakan amal yang sangat dicintai Allah. Mendahulukan Allah. Usahakan TBM tepat waktu berjamaah di masjid. Yang kedua, jangan menunda tobat. Kita tahu bahwa ancaman dalam hidup kita dunia akhirat ini bukan oleh dosa orang lain, tapi dosa diri sendiri. Tidak ada yang menghancurkan hidup kita, ketenangan, berbagai bala dan musibah, kecuali dosa yang tidak kita tobati. Jadi kalau kita pas udah sakratul maut baru mau tobat, gak bisa. Makanya terus-terusan tobat, karena kita produktif melakukan dosa setiap waktu ya. Setiap bicara juga cenderung jadi dosa. Ketemu orang tuh potensi dosa sekali tuh. Mata melihat ya, banyak hal yang bisa jadi dosa gara-gara kita memandang seseorang. Belum lagi celetak-celetukannya, belum lagi ngobrol pakai bohong, pakai ujub, pakai ria, pakai sum'ah, pakai menyakiti, repot-repot ngobrol itu sangat tidak aman ya. Kalau sudah ketemu orang lebih baik ekstra hati-hati supaya tidak nambah dosa. Ini serius hadirin. Sebetulnya tidak aman banyak ketemu orang. Tapi kita tetap harus ketemu juga karena kita hidup bersama orang. Kalau bisa kita meminimalisir bagus, tapi kalaupun ketemu ekstra hati-hatilah. Jangan sampai merasa aman, cenderung bisa jadi dosa. Kalau udah tergelincir segera tobat. Segera tobat ya. Ini bicara gini juga berpeluang jadi dosa. Tapi kan harus dakwah. Jaga diri waktu dakwah dan segera tobat sesudah dakwah. Karena pasti ada dosa, pasti itu. Lalu perbanyaklah istighfar, karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Mungkin di motor, di kendaraan, sedang istirahat, sedang tidur. Istighfar, percayalah kalau kita banyak istighfar akan banyak kebaikan yang Allah berikan. Gara-gara ingat mati, kita jadi banyak istighfar. Hati jadi tenang, urusan diberikan jalan, dan Allah memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Yang ketiga, banyak ingat mati, jangan nganggap remeh maksiat. Berapa banyak orang yang mati ketika berbuat maksiat. Ada yang mati lagi korupsi, mati lagi berzina, mati lagi berbuat ya aneka jenis dosa. Kalau tidak salah ya Ibnu Umar pernah berkata, kalau orang punya dosa dan terus bikin dosa tidak mau tobat, dinasehatin sudah, diberikan bimbingan sudah, tapi mas nanti dua yang terjadi. Satu, dibuka oleh Allah ketika dia sedang maksiat. Jadi yang ketahuan-ketahuan itu Allah yang membuka ya. Atau yang kedua dimatikan dalam keadaan dia berbuat dosa. Itu yang berulang-ulang. Itulah sebabnya ada yang mati lagi korupsi, mati lagi zina, mati lagi merampok, mencuri, ngebegal, mati lagi mabok, mati lagi kena obat terlarang. Ya itu dimatikan oleh Allah dalam keadaan dia berbuat maksiat. Nah, hati-hati yang lagi mau maksiat, siapa tahu itu kematian. Makanya ini ya tentang ini tidak cerita tentang hukum merokok ya, itu fatwa AA.
tidak dalam kapasitas berfatwa. Ada yang mengharamkan rokok, ada yang memakruhkan, tapi sama sekali tidak ada yang nyebut sunnah. Oh, tidak ada ya, karena tidak terbayang. Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama besar yang hanif, nampak merokok, nggak kebayang oleh kita ya. Nah, kalau tuh ada yang menganggap, wah ini rokok nggak apa-apa, pertanyaannya sederhana. Kalau ada yang menganggap begitu, siapkah ketika dicabut nyawa sedang menghisap rokok, lalu mati? Ah, para perokok juga tidak mau matinya dalam keadaan merokok, benar? Kalau rokok dianggap bagus, itu bayi yang baru lahir langsung dong dikasih rokok ya. Anaknya, cucunya suruh merokok semua tuh yang kecil-kecil balita. Kalau rokok dianggap baik, istrinya suruh merokok ya. Gini kawan-kawan ya, kalau lihat orang merokok, AA berhusnuzon bahwa beliau juga sudah ingin berhenti. Karena capek ya, uang habis diperbudak rokok tuh. Tapi kan begitu, sudah mekanisme apa, aku kurang ngerti lah, dopamin atau apa membuat kesenangannya itu dalam rokok. Jadi ter ter mungkin mungkin dia ingin, saya pengen berhenti, saya nggak mau nih begini terus, saya tersiksa nih, habis makan harus cari tempat. Jadi kalau kita lihat perokok, sih husnuzonnya itu perokok tuh pengen berhenti ya. Cuma ya tidak semudah mendengarkan ceramah ini. Jadi jangan jangan menghakimi, merendahkan, lebih baik bantu supaya berhenti ya. Siap-siap meninggal dalam kebiasaan kalau tidak tobat dan menganggap remeh maksiat. 4. Jangan menyia-nyiakan kebersamaan. Nah, kita tidak tahu ya. Dengan Ali Khamenei yang wafat, semoga Allah mewafatkannya itu dalam keadaan husnul khotimah. Itu juga dengan anak dan cucunya wafat. Semuanya wafat pada waktunya, tapi mudah-mudahan dalam keadaan zikrullah, ingat Allah ya. Nah, jangan sia-siakan kebersamaan. Jadi kalau di rumah udah, siapa tahu itu pertemuan terakhir. Nih hari ini AA mau berangkat, insya Allah nanti jam 9 ke airport. Mau berangkat ke Tanah Suci, tidak ada jaminan bisa pulang lagi. Maka kalau setiap ada kesempatan, manfaatkan sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu akan ketemu lagi atau tidak. Ya, ini serius. Berapa banyak yang tidur dan tidak bangun lagi. Jadi kesempatannya sebelum tidur. Berapa banyak yang pergi ke sekolah dan tidak ketemu lagi. Pergi ke kantor dan tidak ketemu lagi. Meninggal kan tidak harus perang semuanya. Tanpa perang juga pada meninggal. Berapa banyak yang berolahraga, naik sepeda, dan meninggal. Lari, meninggal. Padahal niatnya ingin sehat. Tapi karena udah waktunya meninggal, ya meninggal. Berapa banyak yang pergi ke masjid juga meninggal. Jadi kita tidak tahu nih kapan wafat, makanya jangan sia-siakan kesempatan kebersamaan. Jangan saling menyakiti lah. Dan yang terakhir, kalau kita ingin husnul khotimah itu artinya akhir yang baik. Supaya akhirnya baik, maka sederhana, tiap waktu aja jadi orang baik. Pikirannya baik, perkataannya baik, perbuatannya baik. Di mana-mana nih, hatinya baik, 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 baik. Mau apa aja keadaan dunia, kita jadi orang baik saja. Baik itu yang sesuai dengan tuntunan, ya. Karena kalau ada kejahatan, maka perbuatan baik kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bertempur juga itu amal amal soleh. Kalau alasannya karena Allah, dengan niat karena Allah, dengan cara yang di jalan Allah. Artinya berbuat baik itu bukan senyum, salam, tapi bertarung juga.
bisa jadi amal soleh. Nah, rekan-rekan sekalian, kita juga tidak tahu nih hari ini nanti apakah bisa sholat duhur, bisa sholat asar, belum tentu juga. Makanya kalau sholat, siapa tahu ini sholat terakhir. Kalau tahajud, siapa tahu tahajud terakhir. Kalau umroh, siapa tahu ini umroh terakhir. Kita tidak tahu, ya. Nah, Ramadan ini, siapa tahu ini Ramadan terakhir kita. Maka lakukanlah yang terbaik dan ikhlas, ya. Apapun yang kita lakukan bukan untuk dinilai orang, tapi semoga Allah ridho kepada kita. Terima kasih. Teruslah minta, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pip, silakan. Baik, baik bagi sahabat yang berada di Zoom, boleh resen, dan bagi sahabat yang berada di media sosial, boleh pertanyaan ditulis dahulu, nanti akan dibacakan oleh admin. Izin sementara belum ada yang masuk. Ya, bacanya lebih tenang, Pip, ya. Iya, baik, baik, Doakan ini hari ini. Kemarin tanggal 2 berangkat 2 bis. Hari ini amanah Allah 3 bis. Mau itikaf di Tanah Suci umroh dan dilanjutkan itikaf. Mohon doa hadirin sekalian ya, karena sebagian ada yang tidak bisa berangkat, eh, bukan lewat MK Travel yang dengar sih. Ah, tapi pada prinsipnya kalau niatnya sudah baik, kemudian ikhtiarnya sudah manasik, sudah bayar, kemudian belum ada takdir berangkat ya nggak apa-apa ya, karena Allah sudah mencatat niat, sudah menyaksikan ikhtiar, dan Allah lah yang menentukan siapa yang berangkat, siapa yang tidak berangkat, dan semuanya akan jadi kebaikan kalau disikapi dengan tepat ya. Nuhun. Baik, silakan. izin dari Instagram sudah ada yang bertanya. Ya. Assalamualaikum bagaimana caranya menghitung hutang sholat atau puasa yang tertinggal di masa lalu Wah, waduh, saya tidak tahu ngitungnya ya. Sholat, ada yang tobat, harus tobat, lalu memperbanyak sholat yang menjadi kewajibannya sekarang, tambah lagi sholat-sholat sunnah. Syukur kalau bisa ke Baitullah, karena sekali sholat di tanah suci di Mekah 100.000, tapi harus tobat meninggalkan sholat yang lalu. Kalau saum, sebisa mungkin dihitung, lalu kalau sesanggupnya ya dibayar yang seingatnya ya. Dan perbanyaklah sholat saum-saum sunnah kalau memang merasa dulu banyak dihitung sebagai saum kodok, tambah lagi dengan saum sunnah. Coba nanti cari referensinya ya, karena belum belum tahu cara menghitung, karena yang menjalaninya mungkin yang harus tahu. Ya. Iya, baik, selanjutnya. Masih dari Instagram, Hmm. Assalamualaikum, bagaimana sikap kita menyikapi perang Iran sama Israel, Nah kan tadi udah disebutin, Iya, ini jangan sepertinya baru sampai, masuk. Ya. Mungkin boleh diulang. Jangan sampai menyamakan. Lihat saja ya, lihat dengan jernih. Dari profil wajah, dari keyakinan, dari sikapnya saja sudah beda. Dari namanya sudah beda. Kalau AA sangat tidak berani untuk menilai rendah, karena beda kan itu Syiah ini Sunni. Pertama saya tidak mendalami dengan baik, dan yang kedua saya belum mendengar satu patah kata pun ya yang ada di media tentang bagaimana perkataan beliau yang merendahkan Islam atau merendahkan Allah, merendahkan Rasulullah. Tidak tuh ya, merendahkan sahabat juga. AA tidak mendengarnya. Yang AA tahu adalah sering menyebut nama Allah, bersujud kepada Allah, mencintai Rasulullah SAW, dan sebagainya ya. Lalu harus disamakan dengan benyamuk itu ya. Dan satu lagi ini takut sekali nanti di akhirat akan
dituntut menyamakan orang yang menyebut nama Allah dengan yang mengkhianati Allah. Doakan saja supaya cepat selesai konflik ini dan kaum yang zalim oleh Allah dihentikan kezalimannya. Ya, baik, makasih jawabannya. Izin selanjutnya dari masih ini dari DM. Assalamualaikum mau tanya, kiat menguatkan akidah dan tauhid bagaimana ya Karena dengar berita perang terus jadi takut blackout dan jadi overthinking Bagaimana mengatasi kecemasan tersebut Ya, cobalah memperbanyak belajar tentang Asmaul Husna, tentang ketauhidan dari para ulama yang memang sudah makin yakin ke Allah. Karena beda nanti ya, orang yang yakin dengan yang kurang yakin itu dari cara bicaranya, dari isinya, dari nadanya, akan yakin itu akan lebih bulat. Kalau menurut Al-Quran atau ayat 51, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Jadi dialah Allah pelindung kami dan kepadanya lah orang beriman bertawakal. Maka kita harus yakin bahwa apapun yang terjadi kepada kita hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Dan kalau kita berlindung ke Allah, Allah melindungi. Kalau kita bertawakal, Allah mencukupi. Yang penting sekarang kita layak oleh Allah ditolong. Jadilah orang yang ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, ikhtiarnya bagus, doanya bagus, husnuzon ke Allahnya bagus, ikhtiarnya bagus tadi udah ya. Nah, udah. Besok lusa ada dalam genggaman Allah. Ya. Iya, baik Pip, di sana hujan nggak, Pip? Enggak hujan di sini, Di terang Bandung. alhamdulillah. Hmm. Ya, tidak hujan Ya, di BSD sedang hujan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Izin dari Zoom sudah ada yang raise hand. Ibu ukurnya boleh langsung. Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga AA dan keluarga selalu diberi kesehatan dan keberkahan dan umur yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima Ya. kasih. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang sudah dibagikan melalui MQ pagi ini ya, AA. Sangat berguna sekali. Pada kesempatan ini saya mau menanyakan ini, apa ciri-ciri pemimpin yang zalim? Ya, zolim cirinya itu. Ya, zolim. Iya. Ciri pemimpin yang zolim itu adalah zolim. Ya, tindakan-tindakannya seperti apa? Ya, zolim itu kan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, jadi gini aslinya ya. Yang zolim, yang dizolimi dua-duanya makhluk Allah. Misalkan ya sekarang kejadian, yang dibunuh, yang membunuh dua-duanya makhluk ciptaan Allah. Dua-duanya dihidupkan oleh Allah. Dua-duanya dikasih makan oleh Allah. Dua-duanya juga Allah yang mengurusnya setiap saat. Nah, kalau dalam kasus yang kemarin itu, yang satu dibuat ingat Allah, yang satu tidak ingat Allah. Yang satu bersujud, yang satu tidak mau sujud sama sekali, membangkang ya. Nah, sebetulnya ya, ini dua-duanya bakal meninggal nih. Yang dibunuh, yang membunuh juga akan mati pada suatu saat ya. Mau presiden Ngisrawal, mau presidennya Amruku, dua-duanya juga bakal mati semuanya, dan termasuk kita juga ya. Nah, yang beruntung itu adalah orang yang diberi iman dan amal soleh. Nah, jadi kalau lihat orang-orang yang zolim itu dia juga, apakah dia akan bahagia? Tidak mungkin, tidak mungkin. Karena orang-orang yang berbuat zolim itu tidak akan pernah diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Toha ayat 124 kan masih ingat, "Waman a'rada an dzikrillah fa innalahu ma'isyatan danka."
Jadi orang-orang yang, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Jadi itu orang yang zolim-zolim itu pasti nyesek terus hidupnya. Pagi, siang, malam tuh tertekan, gak bisa tenang, gak akan bisa tenang. Jadi walaupun dia punya bala tentara, punya uang, punya, nggak bisa tenang. Karena yang menentukan lapang sempitnya hati adalah Allah. Dia hanya bagian jadi penjahatnya saja, nanti juga mati. Selama hidup sangat tertekan, batinnya habis waktunya, bahkan kesehatannya juga oleh Allah diambil, dan dipilih jadi orang yang jadi jahat. Nauzubillah min dzalik. Makanya pilihan kita jadi orang baik saja, niatnya baik, hatinya baik, beriman, yakin ke Allah, nggak usah risau tentang kejahatan orang ke kita, karena Allah pelindung kita. Yang kita risaukan, kita jahat ke orang, gitu. Kalau kita takut dijahatin orang, jangan lupa tiap pagi baca A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. 3 kali minimal. Aku berlindung a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk. Baca ini dengan yakin, insya Allah Allah melindungi. Dan doa ini jangan lepas ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillah, dengan nama Allah yang dengan namanya Bismillah la yadurru, tidak bisa membawa mudarat sesuatu pun di bumi maupun di langit. Dan dialah Allah yang samiun alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalau kita baca ini dengan sungguh-sungguh 3 kali pada subuh, 3 kali pada asar, insya Allah Allah melindungi kita. Saya sudah baca kok, saya kena musibah, pasti ada kebaikan di sana. Ya, pasti ada kebaikan. Kita udah doa, udah sedekah, udah ikhtiar, tapi tetap kejadian mesti ada kebaikan. Nanti Allah akan bikin tenang hati kita menghadapinya dan membuka hikmahnya. Pip, Baik, A. berapa lagi? 2 lagi ya. Iya. Izin A, ada yang bertanya. A mau tanya, bagaimana dengan saya yang mau bertobat A, tapi masih minim ilmu agamanya A? Belajar. Belajar. Banyak sekarang Allah menciptakan media sosial ya, yang medsos ini ciptaan Allah, hadirin, zaman kita sekarang. Tapi ada yang baik, ada yang buruknya ya, ujian biasa. Datang ke majelis taklim. Nah, kalau datang ke majelis taklim, bagaimana dengan medsos? Kalau tidak memungkinkan datang, bukalah medsos dan bersungguh-sungguhlah, tapi memungkinkan datang, datanglah. Setiap langkah akan berbeda. Satu langkah diangkat derajat, satu langkah berguguran dosa, sepanjang jalan dinaungi malaikat, makhluk-makhluk air akan mendoakan, memohonkan ampunan. Datang di majelis ilmu, duduk, turun rahmat Allah, pulangnya dapat ampunan Allah, hati dibuka. Memang Allah melihat perjuangan, tapi kan tidak semuanya bisa berangkat. Ada yang karena keterbatasan fisik, ada yang jauh, ada tidak punya uang, ada yang punya kewajiban-kewajiban lain. Nah, silakan lewat medsos seperti sekarang ini ya, tapi fokus. Lanjut, satu terakhir, Pep. Iya, baik A. Assalamualaikum A, izin bertanya, bagaimana amalan saum seseorang jika kesehariannya masih meninggalkan sholat A? Hmm? Uh, Dia saum A tapi masih meninggalkan sholat fardu A. Waduh, tanyaan pertamanya sholat itu. Jadi kalau orang saum tidak sholat, yang dihisab pertamanya sholatnya. Kalau sholat bagus, yang lain ke bawah bagus. Kalau sholatnya tidak ada, walaupun yang lain dilakukan, bisa nggak dihitung. Nah, mudah-mudahan segera ini dibantu ya, supaya bisa sholat. Kasihan, kayak ada angka banyak, no, 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 tapi di depannya nggak ada angka sama sekali, nol saja. Yang pertama dihisab itu adalah sholat. Ya, bantu supaya beliau sholat ya. Ada juga memang yang begitu, saum sih saum. Tapi ya biasanya kalau sholatnya jelek, saumnya juga kurang berefek. Tapi ya kita berharaplah mudah-mudahan oleh Allah ditolong supaya bisa sholat.
Itu teh mungkin makanannya kurang halal ya, sehingga jadi tidak mau sholat. Ah, orang ini baik, tapi tidak sholat, ya tidak baik ya. Karena ke makhluk baik sepertinya, tapi ke penciptanya tidak baik. Jadi belum termasuk orang yang baik betulan, karena harusnya ke penciptanya dulu. Ya, tapi kita berharap semoga beliau bisa sholat. Bonus, Pip, masih ada waktu dikit ya. Iya, baik, A. Tanggal berapa Istiqlal, Pip? Em, belum keluar jadwalnya, A. Ah, Bisa udah pekan kedua. pekan kedua mana? Ini dari panitia belum memberikan info. Pelanggaran. Harus ada info ini diumumkan. Coba penanggung jawab acara Istiqlal, silakan manfaatkan kesempatan ini. Ada pertanyaan terakhir? Oh iya, ada sebentar. Ini, A. Assalamualaikum, A. Izin bertanya. Bagaimana amalan saum seseorang? Bentar yang ini udah. Terima kasih kawan-kawan ya, tolong doakan. Insya Allah Pak A sih pulang duluan. Kalau jamaah ada yang sampai Lebaran di sana. Alhamdulillah, Allah yang mengundang, mudah-mudahan ya diundang, ya diridhoi ya. Karena berangkat ke tanah suci, ya nikmat, ya ujian. Kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, niatnya ikhlas, dan benar amalnya, maka jadilah karunia. Tapi kalau datang ke sana niatnya ria, di sananya juga tidak bagus, maka ya tidaklah jadi kebaikan yang banyak. Terima kasih sahabatku yang baik. Kalau nggak ada lagi, Pip, harus siap-siap. Mudah-mudahan Iya, masih ada, boleh. satu terakhir ya. Ya. Bagaimana cara kita meminta maaf atau bertobat terhadap kesalahan atau dosa kepada seseorang yang sudah meninggal, A? Minta ampun kepada Allah, doakan kebaikan yang banyak bagi yang sudah wafat tersebut, agar yang wafat diampuni Allah, dan berbuatlah doa-doa kebaikan supaya kuburnya dilapangkan. Kalaupun ada keluarganya, ya berbuat baik ke keluarganya. Mudah-mudahan bagian dari penebus, karena kebaikan itu menghapus kesalahan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa salatana. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang luas, yang manfaat, yang menguatkan iman, yang benar-benar membuat sisa umur ini istiqomah di jalan-Mu. Ya Allah, titipkan kepada kami rezeki yang baik, rezeki yang halal, berkah, rezeki yang dapat kami syukuri, rezeki yang membuat kami nambah iman, nambah amal kebaikan. Lindungi kami dari dunia yang memperbudak kami, dunia yang menjadi fitnah bagi dunia akhirat kami. Ya Allah, terimalah semua amal-amal kami. Taqabbal minna ya Allah, sekecil apapun amal, jadikanlah menjadi jalan agar kami bisa pulang husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih hadirin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.